Baik, shalom generasi muda. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memperkatakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 14 ayat 7 dan 8. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa hidup mati kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus yang mahal. Hidup mati kita adalah milik Kristus. Dan kita mau naikkan pujian, pengagungan, hormat, syukur kita yang terbaik pada sore hari ini. Kita percaya hadiratnya, kuasanya mengalir melimpah melalui kita semua. Baik yang melalui YouTube, melalui IG Live, juga Radio Sejahtera FM. Kami percaya hadirat Tuhan juga ada di setiap rumah-rumah, dimanapun anak muda berada, memuji menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau angkat tangan kita. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami ada dari Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom. Welcome to ibadah Diaspora Generation. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya luar biasa dong. Kami juga menyapa untuk teman-teman yang sedang mengikuti ibadah secara online. Kami juga mau menyapa buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di ibadah Diaspora Generation. Kami mengucapkan welcome home. Tak lupa kami juga mengingatkan untuk teman-teman semua yang belum bergabung dengan unity yang ada. Yuk gabung bersama kami di unity yang ada. Ngomong, kamu udah join belum? Ya dong. Serius? Iya. Mana? Unity Efrata. Kok sama? Oh sama? Iya. Sekarang nanti kita bisa saling sharing bareng, saling doa bareng. Nanti kita juga malam minggu banyak. Kita juga kadang ada outing bareng. Ya, jadi di malam ini kita nggak sendirian lagi. Langsung aja hubungi gembala-gembala unity yang ada ya. Lalu sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. And now, please welcome Praise and Worship Team Diaspora Generation. Diaspora Generations, are you ready to worship God? Let's go! Ada siapa? Berikan Tuhan.
percaya bahwa hanya Tuhan yang bekerja atas kita. Yesus. Di setiap langkahku, jalanku menuntun langkahku, karena Kau berlimpah hidupku, dan selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman Tuhan di dalam-Mu. Haleluya. Sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, berdamai di dalam pernyataan kami, Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. We'll sing in Your presence forever. I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah
nama Tuhan. Kita nggak perlu khawatir sama kehidupan kita, karena ada Yesus dalam kehidupan yang selalu memimpin kita. Ku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Yes, Yesus. Kami percaya. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, dengan jiwaku sebab Kau bersamaku. Selama ku hidup Tuhan, Selama ku
Shalom, salam sejahtera, Diaspora Generation, generasi muda yang mengikuti ibadah ini hari ini. Kita percaya ada kekuatan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, bila sebentar kita akan mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan pembagian firman Tuhan pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus membuat kami mengerti, bahkan memateraikan setiap firman yang kami dengar. Kami berdoa kiranya Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memampukan kami, dan terus membawa kami dalam sebuah perjalanan sampai kami ditemukan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas ayat firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama. Ya, saya akan membaca buat setiap kita, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman, anak-anak muda, kali ini setelah kita akan mendengarkan firman, kita akan dibagi di dalam unity atau kelompok-kelompok kecil kita, dan kita akan membahas firman Tuhan yang kita dapatkan. Saya percaya ini menjadi sesuatu yang baik bagi pertumbuhan rohani kita. Karena kita tidak dapat hidup atau tidak dapat bertumbuh sendirian. Kita butuh kelompok-kelompok kecil, kita butuh teman-teman kita, teman-teman seperjalanan, para unity, mesbah keluarga yang kita miliki. Agar pertumbuhan kita semakin hari semakin nyata, kita mendorong satu dengan yang lain, ya, dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Karena itu mari kita akan mendengarkan firman, merenungkan firman, tapi setelah itu kita akan mendiskusikannya dan akan saling berdoa dan mendoakan satu dengan yang lain. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Seringkali dalam hidup kita senang sekali kalau ada janji atau keberhasilan yang dijanjikan, yang kita dengar ya di dalam setiap kehidupan kita. Kita menemukan rahasia untuk hidup sukses itu seperti menemukan harta karun yang terpendam di sekitar hidup kita. Oleh karena itu, kenapa setiap kali kita dengar kata sukses, kata berhasil, itu hati kita bersuka cita. Dan telinga kita langsung berusaha untuk mendengarkan. Apa kata selanjutnya? Apa kata kunci? Nah, oleh karena itu, hari ini, ya, di dalam dunia yang penuh dengan konsumerisme, ya, di tengah dunia yang begitu banyak dengan hedonisme di mana-mana, keberhasilan seringkali didefinisikan erat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, hal-hal yang bersifat harta benda, ya. Apakah itu jabatan, karir yang moncer, ya, gaji yang tinggi, bahkan tidak hanya itu, ya, bahkan impian kita untuk mendapatkan financial freedom, keberhasilan secara finansial dan kebebasan secara finansial, tidak lagi harus bekerja, tetapi sudah menghasilkan dan dapat hidup enak, hidup nyaman. Itu menjadi keinginan anak-anak muda. Tapi hari ini kita mau belajar, apakah sesungguhnya makna keberhasilan? Apakah makna dari kesuksesan ini? Di dalam ayat yang ketiga yang tadi kita baca, di dalam Mazmur pasal yang pertama, dikatakan, ia seperti pohon, ya, yang ditanam di tepi aliran air. Artinya ada asupan gizi yang cukup. Pohon ini tidak akan pernah kekeringan. Pohon ini dikatakan
selalu berbuah pada musimnya. Dan tidak hanya itu, daunnya tidak akan melayu. Artinya tidak peduli musim apapun. Musim hujan, musim kering, apakah musim salju, musim semi, musim panas, musim gugur, apapun musimnya, dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air ini akan terus berbuah. Nah, apakah itu keberhasilan? Lalu apa makna keberbuahan kita atau keberhasilan, kesuksesan kita di dalam kehidupan dari sudut pandang kekristenan? Nah, oleh karena itu, ya, mari kita akan bahas satu persatu. Di sana dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Atau di dalam kata bahasa Inggrisnya dikatakan in all that he does, he prospers. Dia berkelimpahan. Nah, apakah keberhasilan ini sama dengan apa yang kita bayangkan dan pikirkan? Sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita ingini. Nah, dan bagaimana caranya? Dan bagaimana kita mendapatkannya? Itu kan selalu menjadi pertanyaan besar, apalagi bagi kita anak-anak muda. Nah, mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Di sana dikatakan di ayat yang kedua, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ayat yang kedua ini melandasi, ya, bahkan sepertinya menjadi dasar dari ayat yang ketiga. Di situ dikatakan ia seperti pohon yang tadi sudah dijelaskan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya loncat di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, paling tidak ada 3 hal yang kita harus kerjakan atau kita belajar dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang pertama di sana dikatakan merenungkan Taurat Tuhan. Ya, yang merenungkan Taurat itu dikatakan. Artinya apa? Merenungkan atau di dalam bahasa aslinya itu lebih kepada meditasi, ya. Itu bukan sesuatu yang atau meditasi yang kita kenal dalam definisi dunia ini. Kalau kita dengar kata meditasi, sepertinya kita mendengar atau mendefinisikan dengan sebuah cara atau sebuah perbuatan, tindakan, dengan menenangkan diri dan mengosongkan bahkan pikiran kita. Tapi meditasi yang disebut ini lebih merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Richard Baxter dalam bukunya yang pernah dikutip oleh hamba Tuhan yang bernama Tim Keller. Seperti ini. Saya bacakan buat kita semua. Meditasi menurut Richard Baxter adalah memfokuskan pikiran kita akan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, memfokuskan pikiran kita akan satu kebenaran firman Tuhan dan berbicara, ya, dan berbicara kepada hati kita tentang hal itu atau tentang kebenaran firman itu. Sampai kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dan kita merasakan hadirat. Sekali lagi, teman-teman, meditasi, ya, menurut tadi Richard Baxter dikatakan memfokuskan, ya, pikiran kita akan satu kebenaran firman Tuhan dan berbicara kepada hati kita tentang hal itu sampai kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dan kita merasakan hadiratnya. Itu meditasi, merenungkan firman. Jadi tidak hanya membaca sambil lalu. Jadi yang pertama merenungkan firman, meditasi Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Caranya bagaimana? Tadi memfokuskan diri kita kepada satu kebenaran firman dan berbicara kepada hati kita tentang kebenaran itu. Ya, misalnya satu kebenaran firman. Kita baca berulang-ulang, kita renungkan, kita fokuskan dan berbicara kepada hati kita. Sampai apa? Sampai kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dan hadirat Tuhan. Mengambil kebenaran firman dan menaruhnya di dalam hati kita
sampai hal itu menimbulkan api atau menimbulkan sebuah perubahan kehidupan. Sampai firman Tuhan itu menjadi hal yang akhirnya natural dalam hidupmu. Ya, setiap keputusan, setiap tindakan yang kita lakukan itu akhirnya berdasarkan oleh setiap firman yang kita renungkan dan kita bicarakan kepada hati kita. Nah, itu yang pertama. Jadi firman Tuhan tidak hanya untuk dibaca sambil lalu, tapi direnungkan baik-baik, dimeditasikan, dibicarakan kepada diri kita sendiri. Ada sebuah interaksi, ada sebuah percakapan yang mendalam. Jadi anak-anak muda hari ini, mari kita sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan. Meditasikan firman. Fokuskan setiap kehidupanmu dalam satu tindakan atau satu kebenaran firman. Sampai itu menjadi sesuatu yang spontan, sesuatu yang natural, keluar dari dalam. Yang kedua, dikatakan renungkan firman atau renungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Siang dan malam ini bicara tentang sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Kita ambil komitmen, ya, dilakukan secara intensional, menjadi sebuah gaya hidup bahwa firman-Nya itu menjadi pedoman bagi hidup kita. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi merenungkan, meditasikan. Yang kedua adalah lakukanlah dengan sengaja. Ya. Bukan cuma asal-asalan, bukan karena karena satu dan lain hal, bukan karena perasaan. Karena saya senang, saya mau datang ke ibadah. Ya, karena saya senang, saya mau baca firman. Tapi kalau saya nggak senang, saya nggak mau. Nggak seperti itu. Ya, siang dan malam bicara tentang intentional, bicara tentang kesengajaan. Suatu yang disengaja. Ya, menjadi sebuah gaya hidup bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, di sana dikatakan, justru saya ambil di ayat yang ketiga di awal itu ya. Dikatakan, ya, tetapi yang kesukaannya, ini ayat yang kedua, ya, Mazmur pasal yang pertama tadi, kesukaannya. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga di ayat di firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita ini menyukai, kita ini menyenangi hukum. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita ini menyenangi dan menyukai hukum? Bagaimana kita bisa? Bahkan kita menyadari kok manusia ini ya cenderung melawan, cenderung memberontak. Bahkan ada satu perkataan, ya aturan itu ada untuk dilanggar. Nah, ya seringkali kita melakukan itu dengan sengaja. Bahkan itu kita sadari itu natur dosa kita. Nah, bagaimana kita bisa? Ya, kita telah gagal untuk melakukan seluruh hukum Taurat dan ditambah lagi Yesus menjelaskan di dalam khotbahnya di atas bukit bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan selama ini. Standar kekudusan daripada Tuhan Yesus dikatakan sangatlah tinggi. Dia mengatakan bahwa bersinah itu tidak hanya ketika kita melakukan, bahkan ketika kita ada di pikiran kita berpikir saja, itu sudah jatuh di dalam dosa persinahan. Kita mungkin tidak membunuh, tetapi kalau kita membenci saudara kita, maka sesungguhnya kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sama seperti melakukan pembunuhan. Jadi bagaimana kita bisa menyukai? Ya, di sana dikatakan kesukaannya adalah kuat. Sepertinya sulit. Bagaimana kita bisa menyukai hukum Taurat? Bagaimana kita bisa tinggal dan melakukan hukum Taurat? Jawabannya adalah melalui Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dia berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Luar biasa. Kita tahu bahwa Yesus Kristus hidupnya sebagai manusia 100%. Dia mentaati firman Tuhan. Dia tidak berdosa. Kita tahu hanya di dalam Kristus Yesus, Dia yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Oleh karena itu, Dia menjadi teladan, tapi tidak hanya menjadi teladan bagi kita untuk menyukai, untuk melakukan hukum Taurat. Dalam keberdosaan kita, dalam ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat, harusnya kita binasa.
Dalam kegagalan kita untuk melakukan hukum Taurat, harusnya saudara dan saya dihukum. Tapi kita sadar malam hari, bukan saudara dan saya yang dihukum. Tetapi Kristus menerima hukuman itu. Dia telah menerima kutuk itu, menjadi berdosa karena saudara dan saya. Dia menerima segala konsekuensi dosa, yaitu kebinasaan yang sebenarnya menjadi bagian kita, agar murka Allah tidak kita terima. Nah, oleh karena itu, kita tahu hari ini bahwa kemenangan Kristus itu diperhitungkan menjadi kemenangan kita. Kebenaran dan kekudusannya diperhitungkan menjadi kebenaran dan kekudusan kita. Bukankah hal ini menjadi hal yang luar biasa? Kita dapat bersukacita mengetahui bahwa di dalam Kristus kita dimampukan untuk dapat melakukan hukum Taurat. Dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Allah memandang kita benar karena Kristus. Oleh karena itu, hanya di dalam Kristuslah, teman-teman, anak-anak muda, kita dapat bersuka dan dimampukan melakukan hukum Taurat. Karena dia telah menggenapinya dengan sempurna bagi kita. Jadi, apa arti keberhasilan? Apa arti kesuksesan? Keberhasilan yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang fana. Bukanlah bicara hanya hal-hal yang materi. Saudara yang dikasih Tuhan, keberhasilan itu bukan berasal dari dunia ini. Namun keberhasilan yang sesungguhnya bicara tentang pohon yang terus berbuah, yang melekat pada pokok anggur dan tidak layu, adalah sebuah kondisi di mana Tuhan bekerja di dalam Kristus Yesus oleh kuasa Roh Kudus, memampukan saudara, memampukan kita, memampukan teman-teman anak-anak muda untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi apa definisi sukses bagimu hari ini? Apa definisi keberhasilan hari ini? Bukan untuk meraih hal-hal yang fana. Tapi kita melihat di dalam Kristus Yesus, di dalam penebusannya yang sempurna. Saudara dan saya dapat bersukacita, dapat memiliki kesukaan untuk melakukan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Menyatakan kemuliaannya sebagai umat tebusan Allah. Oleh karena itu anak-anak muda, pertanyaannya hari ini yang perlu didiskusikan dengan teman-teman nanti adalah yang pertama, apa definisi keberhasilan menurut pendapatmu? Yang kedua, apa motivasimu untuk berhasil? Apa dorongannya? Kita tahu malam hari ini, kita belajar bahwa ketika kita telah ditebus, Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bersukacita. Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Keberhasilan Kristus menjadi keberhasilan kita. Bukan kita yang hebat, bukan kuatan gagahmu, tapi oleh karena Kristus yang melakukannya dengan sempurna. Itulah keberhasilan. Dan kalau kita hari ini bekerja, kalau kita hari ini boleh belajar, boleh mencapai cita-cita setinggi langit sekalipun, kita tahu motivasinya adalah didorong oleh kasih Kristus. Kasihnya yang begitu rupa, kasihnya yang sempurna bagi kita, untuk mendorong kita, menjadikan itu motivasi terbesar. Pertanyaan yang ketiga, yang saya mau saudara diskusikan adalah, apa yang Tuhan ingatkan pada kita hari ini tentang keberhasilan? Apakah itu bicara tentang hal-hal yang fana? Ataukah sesungguhnya hal itu bicara tentang hal-hal yang kekal? Hal-hal yang bahkan melebihi daripada apa yang kau dan saya sanggup pikirkan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, memimpin kita, dan membuat kita mengerti keberhasilan yang sesungguhnya. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya keberhasilan yang sejati itu menjadi bagian setiap kita. God bless you. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini.
Berkati, meteraikan Tuhan firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah, supaya kami semua dapat dimampukan, dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami boleh ada pada hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet. Tuhan, urapi mereka, berikan mereka hikmat dalam setiap keputusan yang diambil Bapa. Juga untuk berdoa untuk penyebaran COVID-19, kiranya Engkau berikan ketaatan untuk setiap masyarakat di Indonesia Bapa. Bila mereka taat protokol kesehatan sehingga COVID ini dapat dikendalikan Bapa. Curahkanlah roh ketaatan bagi masyarakat di Indonesia Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang sedang beribadah mengalami masalah, yang sakit penyakit. Tuhan, kiranya Kau berikan kesembuhan. Kami percaya ketika kami berharap kepadamu, Engkau menuntun kami, Engkau menolong kami Bapa. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja-Mu, gereja GBI Diaspora Sejahtera. Kau memberkati Bapak Gembala kami, Pak Sudi Dharma, Bapak Erlangga selaku Wakil Gembala, Ibu Mika sebagai Ibu Gembala kami. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat kesehatan yang baik Bapak. Para penatua, para pejabat, para diakan, urapi mereka. Berikan kami roh yang takut akan Tuhan, agar kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan bagi jemaat di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk NICC yang pembangunannya sedang berlangsung. Kami percaya Tuhan menyediakan dana yang dibutuhkan. Urapi Tuhan setiap tukang-tukang yang mengerjakan panitia NICC, Engkau memberkati mereka Bapak. Berdoa untuk pengurus Dijen dimanapun mereka berada, mereka melayani Bapa. Kau berikan hikmat, marifat, jadikan hidup mereka pun berbuah dan berdampak bagi anak-anak muda. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau memberkati setiap persembahan kami, karena kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi karena kami telah diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan pada akhirnya teman-teman, mari angkat tanganmu untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, bahkan Tuhan memberkati studimu. Apa saja yang engkau berbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Deswa Generation. Sampai jumpa minggu depan.